Salam Bapak Ibu mahasiswa kami, mahasiswa kelas eksekutif di Samosir, daerah Nenggolan sekitarnya. Senang rasanya kita bisa berjumpa walaupun dalam situasi pembelajaran jarak jauh. Saya mengirimkan video ini untuk mengawali pembelajaran kita, mengingat pembelajaran kita dalam mata kuliah bahasa Yunani yang seyogianya kita harus lakukan beberapa kali pertemuan. Oleh karena pertimbangan situasi dan kondisi, kita harus persingkat. Nah, sebelum saya lebih lanjut, saya memperkenalkan diri. Nama saya Ephraim Pandiangan, STH, MPD. Saya dipercayakan untuk membawa mata kuliah ini bagi mahasiswa reguler dan juga mahasiswa eksekutif. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran ini, mari Bapak Ibu perhatikan silabus mata kuliah kita. Mata kuliah ini kurang lebih ada 3 SKS dan seharusnya seyogianya ini dilaksanakan 16 pertemuan. Untuk itu diharapkan kita dalam pertemuan yang sangat singkat ini semuanya bisa hadir. Deskripsi mata kuliah dapat kita lihat di sini agar kita mengenal transliterasi, bisa membaca Alkitab dalam bahasa Yunani dan mampu melakukan parsing leksikal Yunani. Tujuan pembelajarannya ada head knowledge, mahasiswa dapat mengenal dan mentransliterasi huruf tulisan Yunani. Heart knowledge, mahasiswa memiliki motivasi belajar bahasa Yunani semakin dalam. Dan juga ada hand knowledge-nya supaya kita dapat melakukan parsing dan akhirnya akan bermanfaat kepada tafsir dan homiletika, ya, hermeneutika dan homiletika. Baik, pendekatan pembelajaran ada di sini. Dan yang paling penting yang akan saya sampaikan di sini adalah bahwa Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu sangat penting untuk menghafalkan huruf-huruf Yunani yang akan saya bagikan, yang akan saya kirimkan juga melalui WA grup kita. Di sini saya sampaikan bahwa menghafal huruf dan membaca itu merupakan syarat utama supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan efektif di hari Minggu ini. Kehadiran sangat menentukan untuk itu, karena ini adalah kelas eksekutif. Kami harapkan kita semuanya bisa hadir, ya. Baik, selanjutnya saya akan masuk kepada materi. Nah, Bapak Ibu, coba kita perhatikan materi yang saya sampaikan ini. Yang pertama, ini transliterasi. Transliterasi abjad atau huruf-huruf Yunani ke huruf Latin. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya perlu saya sampaikan bahwa istilah transliterasi ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya huruf Yunani tidak sama dengan huruf Latin. Hanya saja bisa dicari padanannya, bisa dicari transliterasinya, ya. Jadi kalau nanti saya katakan alpha tidak sama dengan A, tetapi alpha itu mirip dengan A. Dengan kata lain, A transliterasi untuk alpha. Ya, A transliterasi untuk alpha. Baik, perhatikan transliterasi untuk alpha. Perhatikan Bapak Ibu. Aksara pertama dibunyikan seperti A dalam abad dan dialih hurufkan atau ditransliterasi dalam aksara Latin dengan huruf A. Secara figuratif digunakan untuk menunjukkan urutan pertama. Jadi, huruf yang pertama dalam bahasa Yunani itu adalah huruf alpha atau yang kita transliterasikan dengan A. Yang kedua, beta. Beta dibunyikan seperti B dalam kata badan dan dialih hurufkan atau ditransliterasikan dengan B dalam Latin. Yang kedua adalah gamma. Bapak Ibu tolong perhatikan bahwa di sini ada huruf kapitalnya dan ada huruf kecilnya, ya. Yang di sebelah kiri di pojok atas itu adalah huruf kapital dan yang di sebelah kanannya itu adalah huruf kecil. Ini ditransliterasikan seperti G, ya, dibunyikan seperti G dalam gigi. U seperti huruf U dalam kata udang.
Jika aksara ini dikombinasikan dengan vokal lain seperti epsilon dan eta, maka bunyinya berubah menjadi U. Ya, sebagian mengucapkannya dengan ucapan F. Itu sebabnya jikalau ada tulisan seperti ini dalam bahasa Yunani. Ini kalau saya bacakan satu persatu, ini abjadnya adalah epsilon, upsilon, alpha, gamma, gamma, epsilon, lambda, iota, sigma atau epsilon sigma. Ya, seharusnya ini dibaca euagalistes. Tetapi ini tidak dibaca euagalistes, tapi dibaca euangelistes. Karena apa? Karena E dan U bergabung, pembacaannya menjadi U atau juga menjadi evangelistes. Ya. Nah, perhatikan di sini apabila ada dua huruf G bergabung, maka pembacaannya dari G double berubah menjadi NG, ya. Jadi seperti ini. Euagalistes berubah menjadi euangelistes, ya. Jadi satu huruf gamma ini berubah fungsi menjadi N sehingga terbentuk huruf tenggorokan, ya, atau huruf labial. Perhatikan di sini ada aksara kapital, ya, yang mirip dengan Latin. Sekali lagi kita diingatkan supaya kita jangan terjebak. Ya, ini tolong dihafal Bapak Ibu. Selanjutnya huruf P. Perhatikan, tadi P itu P seperti huruf P dalam rumus luas sebuah lingkaran. Nah, sekarang P. P ini mewakili PH atau terkadang juga bisa dianggap sebagai F. Namun kecenderungannya adalah PH. Selanjutnya adalah C. C ini mewakili KH. Kalau Xi tadi mewakili KS, nah ini sekarang mewakili KH. Ya. Jadi tolong Bapak Ibu ini diperhatikan. Jadi ada dia Qi, ada Ki, ya. Nah, penggunaannya seperti kata Kristos. Baik, selanjutnya Psi. Nah, tadi ada Phi, PHI. Nah, sekarang ada Psi, PSI. Ini mirip seperti W dalam huruf Latin, huruf kita sehari-hari. Tetapi ada tangkai di bawahnya. Nah, perhatikan kursor saya. Ini saya buat kursornya. Nah, ini adalah bentuk kapitalnya. Dan ini adalah bentuk kecilnya. Nah, dalam penggunaannya, psi ini mewakili huruf PS. Seperti huruf PS dalam kata epilepsi. Ya. Baik. Nah, ini adalah huruf yang terakhir. Ya, aksara yang terakhir, aksara yang ke-24 adalah omega. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah belajar fisika, ya, tahu ini ya, omega itu adalah lambang dari hambatan, ohm meter, begitu ya. Nah, ini adalah bentuk dari huruf kapital omega. Omega ini adalah O yang panjang. Jadi ada dua O. Tadi ada O, omikron pendek. Nah, sekarang ada O yang panjang, itu omega. Jadi dalam bahasa Yunani hanya ada dua vokal yang panjang. Satu E, satu lagi O. Ya, satu E pendek itu adalah epsilon. Satu E panjang itu adalah eta. Nah, dan yang berikutnya adalah O pendek omikron dan O panjang omega. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Ini adalah huruf yang harus kita hafalkan, ya. Saya ada sedikit trik, saya ada punya trik bagaimana cara kita untuk menghafalkannya. Saya ada sebuah lagu yang membantu kita untuk menghafalkannya. Namun dalam menghafalkannya kita juga harus sambil menulis, ya, sambil menulis dan mencatatkannya. Alfa, beta, gamma, delta. Alfa, beta, gamma, delta. Epsilon, zeta, eta. Theta, iota, kappa, lambda. Mu, si, omikron. Pi, rho, sigma, tau, upsilon. Pi, psi, omega. Ya, silakan boleh dinyanyikan ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut sebentar lagi. Ini ada sedikit lagi yang perlu. Nah, di sini ada berikutnya diftong. Diftong itu adalah dalam huruf Yunani, ada kalanya dua vokal itu digabung menjadi satu
dan dalam pengucapannya disebut sebagai diftong. Contohnya I, a, ui, au. Bahkan terkadang seperti ini, perhatikan, ketika o dan u, kalau dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani adalah ketika omikron dan upsilon digabung, ya, maka dia akan mempengaruhi penggabungan antara upsilon dan iota. Perhatikan, upsilon dan iota, u dan i, sehingga upsilon dan iota di sini tidak lagi dibacakan ui, tapi diubah menjadi ui. Ya, demikian halnya dengan ini ya, epsilon dan upsilon, ya, atau eta dengan upsilon tidak lagi dibaca eu, tapi dibunyikan menjadi u atau f, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, contoh penggunaannya dalam kata, ya, ai, santai, seperti kata kai dalam bahasa Yunani, atau seperti kata makatai, ya, dalam bahasa Batak Toba, ya. Selanjutnya ada e dengan e lemah, pengucapannya seperti kata Basileia, ya, ini Basileia atau kerajaan dalam bahasa Yunani. Lalu ada kata oi. Perhatikan ini gabungan antara omikron dan iota. O dan i dibaca seperti koboi, ya, atau dalam bahasa Yunaninya Filipoi, yang artinya Filipus. Lalu ada alpha dan upsilon, ya, ini ada epsilon dan upsilon, tadi sudah kita bahas. Selanjutnya ada omikron dan upsilon, dan ada upsilon dan iota. Selanjutnya ada iota dan eta atau iota dan epsilon, ya. Nah, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa di dalam bahasa Yunani tidak semua huruf Latin itu terwakili, ya. Perlu Bapak Ibu pahami bahwa di dalam bahasa Yunani tidak semua huruf Latin terwakili, dan sebaliknya tidak semua huruf Yunani dapat diwakili oleh huruf Latin. Untuk itu kita penting belajar konteks dan menghafal huruf-huruf ini, ya. Nah, selanjutnya boleh diperhatikan di sana ada seperti ini alpha iota, ini menjadi I, maka penggunaannya seperti kata santai dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Yunani misal I guptos. Selanjutnya itu ada epsilon dan iota, dalam bahasa Inggris itu seperti kata sailor, dalam bahasa Yunaninya Antiochia, ya. Bapak Ibu boleh baca ini oi, koboi, filipoi, tadi sudah saya jelasin, ya. Paulos, au, kemudian eulegeo dibaca menjadi eulegeo, ya. Lalu ada di sini Emmaus, ya. Ada di sini Wios, ada Iesos, ya. Jadi Bapak Ibu tidak ada huruf Y dalam bahasa Yunani, ya. Sehingga untuk membentuk huruf Y dalam konsep Latin, sebenarnya kita menggabungkan, atau orang Yunani menggabungkan antara iota dan eta atau iota dan epsilon, ya. Jadi pembacaannya bukan Yesus, tapi sebenarnya adalah Yesus, atau dalam bahasa aslinya Yesus, ya. Baik, Bapak Ibu, ada tanda-tanda hembus. Saya pikir ini nanti saja kita pelajari. Jadi yang perlu sekarang, yang perlu Bapak Ibu harus hafal adalah ada abjad-abjad Yunani yang harus dikuasai sebelum kita jumpa dalam perkuliahan tatap muka yang akan kita selenggarakan hari Minggu ini. Mulai dari alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, si, omikron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, pi, kip, si, omega. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan satu O panjang itu omega, ya.
Sama seperti vokal E tadi, ada E pendek itu adalah epsilon, dan ada E panjang itu adalah eta. Baik, aksara ke-16 adalah Pi. Pi ini ditransliterasikan menjadi P. Ya, seperti kata papa, ya, atau kata paus, ya. Itu P seperti kata paus, P dalam kata paus. Selanjutnya Rho. Nah, perhatikan jangan terjebak. Kita lihat di sini, ini adalah Rho. Rho ini dalam bentuk kapital dia seperti P. Tapi ini bukan P. Ingat bahwa ini adalah aksara Yunani. P, ya, dalam Latin mirip dengan Rho kapital dalam aksara Yunani. Nah, dalam bentuk kecil dia seperti ini, ya, Rho. Ini adalah transliterasi atau mewakili huruf R, seperti huruf R dalam kata raba, ya. Nah, yang berikutnya adalah sigma. Perhatikan sigma dalam bentuk kapital dia seperti ini. Perhatikan kursor saya di sebelah kiri, ya. Dia sigma mirip seperti M yang diputar 90 derajat ke sebelah kiri, ya. Ini dia. Selanjutnya sigma ini ada dua bentuk. Yang pertama kita sebut sigma fluid, dan yang kedua ini adalah sigma biasa. Sigma fluid ini dipakai di semua kata mulai dari awal sampai ke huruf kedua terakhir. Ya, artinya sebelum huruf yang terakhir, sigma dalam bentuk fluid untuk membuat bunyi S dapat digunakan. Tetapi kalau huruf S itu ada di akhir sebuah kata, seperti kata berikut. Perhatikan di sini apostolos. Di sini sigma S adalah huruf terakhir. Maka sigma yang kita pakai bukan bentuk fluid seperti ini, tetapi adalah sigma biasa yang mirip seperti S. Ya. Jadi ada dua pemakaian sigma. Yang pertama sigma di awal, di tengah, dan di akhir kedua atau kedua terakhir. Tetapi sigma S biasa itu dipakai hanya untuk huruf terakhir dalam sebuah kata. Ya, perhatikan sigma dalam bentuk S atau sigma biasa ini huruf kecil, ya. Ini hanya dipakai untuk huruf S apabila S itu adalah huruf terakhir dalam sebuah kata, seperti kata apostolos, ya. Namun jikalau kita menggunakan huruf kapital tidak masalah, ya, karena hanya ada satu bentuk huruf kapital. Ini keunggulan atau keistimewaan dari sigma. Tolong dihafal, ada sigma di awal atau di tengah, ada sigma di akhir sebuah kata. Berikutnya adalah tau. Bedakan antara tau dan theta yang tadi sudah kita pelajari. Nah, di sini perhatikan kursor saya. Di sini tau dalam bentuk seperti ini, kapital, dia mirip dengan T Latin atau T kita, ya. T orang Indonesia. Nah, huruf kita itu yang ada di Indonesia yang kita pakai sehari-hari itu namanya adalah Latin. Sementara dalam bentuk kecil dia seperti memiliki tangkai di bawah, ya. Nah, ini tahu transliterasi dari T. Sementara theta tadi bukan T, ya, tapi TH. Jadi dalam bahasa Yunani ada namanya huruf yang mewakili dua pengucapan seperti TH, KS, PS atau PSI, ya. Namun di sini tau hanya mewakili T seperti huruf T dalam kata tahan. Berikutnya upsilon. Nah, perhatikan di sini huruf, ya, upsilon dalam bentuk Latin, dalam bentuk kapital dalam huruf besar dia seperti Y Latin. Namun ini bukan Y, jangan terjebak. Ini adalah U Yunani. Ini adalah huruf U Yunani dalam bentuk kapital. Ini disebut dengan upsilon, transliterasi huruf U, atau dianggap sebagai